Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Rohmana Latif Amidah, Rombel Blora. Saya akan mempresentasikan tentang skripsi yang disusun oleh Nurul Adawiyah Hasibuan yang berjudul Analisis Dampak Relokasi Pasar Tradisional terhadap pendapatan pedagang sebelum dan sesudah relokasi ke pasar induk di Kota Medan. Adapun latar belakang masalah, yaitu konsep pendapatan biasanya dipakai untuk mengukur kondisi ekonomi suatu perusahaan, rumah tangga maupun perorangan. Pendapatan menunjukkan pada seluruh uang atau hasil materi lainnya yang diterima seorang selama kurva waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi. Eksistensi pusat pembelanjaan modern seperti minimarket, supermarket, hingga hypermarket sedikit mengusik keberadaan pasar tradisional. Banyaknya pasar tradisional setelah direnovasi justru menjadi sepi dan ditinggalkan pedagang dan pembeli. Pasar yang ada di pusat kota Medan adalah satu sarana perkotaan. Terdapat satu pasar besar, yaitu Pasar Sutomo atau pasar penampungan, tepatnya di Jalan Bulan Medan. Seperti pasar tradisional pada umumnya, Pasar Sutomo kerap dianggap kumuh dan tidak terawat. Pemerintah mengambil kebijakan dengan merelokasi Pasar Sutomo ke Pasar Lauci, tepatnya di Jalan Bungaturi, Kelurahan Lauci, Medan, Tuntungan, di mana letak pasar tersebut jauh dari pusat kota. Adapun rumusan masalah yang pertama, bagaimana pandangan masyarakat mengenai pengelolaan pasar tradisional? Yang kedua, bagaimana pendapatan atau penghasilan pedagang sebelum maupun sesudah relokasi pasar? Ketiga, apa dampak perubahan dari pengelolaan pasar tradisional tersebut? Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor apa yang menghambat pendapatan pedagang di Pasar Sutomo sebelum dan sesudah direlokasi berbeda dengan signifikan. Untuk mengetahui bagaimana sih lokasi tempat berjualan pedagang setelah direlokasi? Untuk mengetahui seperti apa pelayanan pedagang yang sedang melayani konsumen sehingga mempengaruhi penghasilan penjualan. Tinjauan pustaka. Adapun definisi pasar, yaitu pasar merupakan tempat di mana penjual dan pembeli saling berhubungan satu sama lain, ataupun tempat di mana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan pertukaran barang maupun jasa dalam waktu tertentu. Dari definisi ini, ada 4 poin penting yang menonjol yang menandai terbentuknya pasar. Pertama, adanya penjual dan pembeli, itu jelas. Kedua, mereka bertemu di suatu tempat tertentu. Ketiga, terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, sehingga terjadinya jual beli. Keempat, antara penjual dan pembeli, kedudukannya sederajat. Adapun pengertian dari relokasi pasar. Dalam Kamus Indonesia, diterjemahkan adalah membangun kembali tempat yang baru. Harta kekayaan termasuk tanah produktif dan prasarana umum di lokasi atau lahan lain.
Yang dimaksud relokasi pasar dalam kasus ini adalah merelokasi Pasar Sutomo yang dianggap kumuh, direlokasi ke tempat yang lebih baik, yaitu direlokasi ke Pasar Lauci. Namun, setelah direlokasi oleh pemerintah, sejumlah pedagang mengalami penurunan pendapatan. Padahal, sebelum relokasi, pendapatan pedagang stabil, tidak mengalami penurunan yang drastis. Para pedagang mengaku mengalami penurunan yang sangat-sangat signifikan, penurunan hingga 50%, sehingga berdampak pada pemasukan daerah. Metode penelitian. Dalam penelitian ini didekatkan pada jenis penelitian kualitatif. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah berupa tradisi tertentu dalam sebuah ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental memiliki ketergantungan melalui pengamatan manusia dalam kekhasannya sendiri. Lokasi penelitian yaitu di pemerintahan daerah Pasar Sutomo atau Pasar Penampungan yang beralamatkan di Jalan Bulan Medan. Subjek penelitian ialah para pedagang di Pasar Sutomo dengan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan di antara umur 20 hingga 60 tahun dengan jenis dagangan yang berbeda-beda, seperti pedagang kelontong, pedagang makanan, pedagang buah, pedagang bahan sembako, ataupun lain-lain. Jenis data dan sumber data ialah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data. Pertama, metode wawancara ialah dalam pengumpulan data melalui wawancara, penulis langsung mengadakan tanya jawab dengan para pedagang di Pasar Sutomo. Kedua, metode observasi, di mana peneliti mengadakan peninjauan dan penelitian langsung di Pasar Sutomo. Hasil yang didapat langsung dicatat dengan tepat dan teliti sebagai data yang dibutuhkan. Ketiga, metode dokumentasi. Data yang tersedia adalah berkas maupun foto ataupun banyak lagi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.